Halo, aku Aim. Di video kali ini aku bakal bahas Manga Dice lagi. Dan di video kemarin kita telah melihat Sesiki yang mencetak gol dari tendangan Mitsuki yang cukup apik. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Sesiki yang berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Mitsuki, semua pemain pun merayakan gol itu dan berlari menuju Mitsuki. Di sisi lain, Kazahara juga merayakan gol Mitsuki di depan orang yang tadi meremehkannya. Ya, seperti memberitahu jika perkataan orang-orang tentang Mitsuki itu salah total. Nah, Mitsuki yang mencetak gol dan berteriak, Hoshina berkata karena Mitsuki telah banyak membuang peluang. Meski kelihatannya Mitsuki nggak merasakan apapun dari banyaknya kesempatan yang gagal, tapi menurut Hoshina, Mitsuki pasti memikirkan itu. Hoshina nggak tahu Mitsuki sadar apa enggak, tapi ya emang gitu doang. Perkataan Hoshina emang sampai situ aja. Namun kayaknya Hoshina memuji gol Mitsuki yang mirip dengan gol melengkung milik Ryosuke dan bertanya-tanya apa Mitsuki menyadari itu. Nah, Yuki dan Ubukata yang berada di rumah sakit juga terlihat senang merayakan gol Mitsuki dan para pemain Ichibiyoshi memuji asis yang Tsukamoto berikan. Mereka berkata Tsukamoto mengirimkan asis di tengah pertandingan yang berjalan dengan cepat dan ia juga hebat karena menyadari Mitsuki ada di belakangnya. Meski Niro bilang kalau Tsukamoto cuma beruntung doang, tapi Kamimura berkata itu tidak terlihat seperti sebuah keberuntungan. Taktik gegen pressing Sesiki yang sempurna kali ini dikarenakan dedikasi yang tinggi dari Tsukamoto. Dan di dalam lapangan, Tsukamoto langsung mengambil bola dari gawang Ryuzan dan berteriak untuk mencetak gol yang berikutnya. Seluruh pemain Sesiki pun sudah menduga hal itu dan pertandingan dimulai kembali. Nah, Mitsuki yang ada di dekat Tsukamoto tiba-tiba bertanya apa ada sesuatu yang terjadi kepada Tsukamoto. Tsukamoto pun menjawab kalau tidak ada hal yang terjadi kepadanya. Mitsuki pun seperti paham dan meminta untuk Tsukamoto fokus di 20 menit pertandingan yang tersisa. Karena untuk mengalahkan orang-orang Ryuzan, kekuatan Tsukamoto sangat dibutuhkan. Nah, di sisi lain, para penonton berkata Sesiki yang bisa memperkecil ketertinggalan, apakah mereka bisa menang? Meskipun ada yang bilang gak mungkin karena bagaimanapun mereka melawan Ryuzan, tapi sebagian penonton tetap ada yang berharap Sesiki bakalan memberikan kejutan. Jurnalis pun berkata jika para penonton mulai mempunyai harapan. Suasana yang heboh ini menunjukkan orang-orang berpikir untuk kekhawatiran mereka tidak menjadi kenyataan. Namun, sebuah tim yang sedang tertekan dan lagi dalam keadaan yang sulit selalu punya tempat untuk memperbaiki. Nah, pertandingan yang dimulai kembali terlihat Ryosuke yang sedang menguasai bola. Ia yang mendengar suara dari pendukung Sesiki berkata jika mereka cuma mencetak 1 gol, bahkan dengan tiruan yang murahan. Ya, sepertinya Ryosuke mengakui kalau Mitsuki berhasil meniru tendangannya meskipun dengan raut wajah yang cukup kesal. Ryosuke yang menguasai bola, Tsukamoto berniat buat melawannya. Tsukamoto berkata dia akan melakukan apa yang dia bisa lakukan dan akan merebut bola dengan segala kemampuan yang ia punya. Namun meskipun Tsukamoto berkata seperti itu, Ryosuke dengan mudah melewatinya bahkan tanpa kesulitan yang berarti. Tapi Ryosuke yang berhasil melewati Tsukamoto dengan mudah, ternyata di belakangnya ada Kazama yang mampu merebut bola dari Ryosuke. Meskipun Kazama di sini cuma menguasai sebentar karena Kazuhiko dengan cepat mengcovernya. Kazuhiko pun berhasil merebut bola kembali dan berkata untuk membangun serangan tanpa terburu-buru. Kazuhiko pun mengoper ke belakang kepada Shimura. Shimura berkata untuk tetap tenang dan tidak membuat kesalahan. Ryuzan masih unggul 2 gol dan kita nggak perlu terbawa alur permainan Sesiki. Shimura pun melihat ke arah Marco, namun ada Mitsuki yang kemudian menutup jalur operan. Shimura pun kemudian memutuskan buat mengoper ke Arai, namun operannya terlihat lemah dan di sana juga ada Tsukamoto yang berhasil merebut bola. Ryuzan memang terlihat sangat kacau, bahkan kesalahan Shimura membuat mereka berada dalam bahaya. Tapi Tsukamoto yang menguasai bola dan terus maju. Dari belakang ada Kazuhiko yang dengan cepat mengejarnya. Tsukamoto pun kemudian memberikan operan kepada Kazama yang membantunya. Namun Kazuhiko tanpa ampun berhasil mengclear itu. Bahkan sebelum keluar lapangan, bola mengenai kaki Kazama terlebih dahulu. Para penonton pun berkata bisa menghentikan Tsukamoto dan Kazama sendirian. Permainan Kazuhiko emang gila banget.
Mereka pun kemudian dibuat terkejut lagi oleh Kazuhiko yang sebelumnya berhasil membuang bola, tapi ia tetap berlari bahkan melompati pagar dan berlari ke arah pendukung Ryuzan. Kazuhiko pun kemudian berteriak ke arah pendukungnya kalau dia nggak bisa mendengar suara mereka dan meminta untuk berteriak lebih keras lagi. Bahkan ketika para pendukung Ryuzan udah berteriak, Kazuhiko meminta mereka untuk berteriak lebih keras lagi. Ya, ini scene yang sangat keren sih menurut aku. Jurnalis yang melihat itu berkata jika Kazuhiko adalah raja dan dia tahu cara mengubah suasana hati yang lagi buruk. Marco yang melihat Kazuhiko menggerakkan seluruh orang yang ada di tribun pun terkejut dan berkata nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu kecuali Kazuhiko. Bahkan ketika Marco menguasai bola, ia berkata kalau Kazuhiko itu kapten yang spesial. Pada umumnya ketika seorang kapten mengambil inisiatif dan bekerja keras, setiap orang pasti akan mengikutinya. Namun Kazuhiko berbeda, di mana semua orang yang ada di Ryuzan menghormati kepribadian Kazuhiko juga. Tapi di sini Marco nggak cuma memuji Kazuhiko, dia menyebut selain Kazuhiko yang spesial ada orang lain juga. Namun kita balik dulu ke dalam lapangan di mana Marco yang sedang menguasai bola, ia dihadang oleh Sukamoto dan juga Mitsuki. Marco pun terlihat kesulitan, tapi di sisi lain Ryosuke malah nggak mau mundur buat membantu. Dan yang lebih parahnya, ia memberikan gestur seperti meminta bola, namun Ryosuke sama sekali nggak peduli sama Marco. Marco pun berkata Ryosuke emang orang idiot, tapi di saat-saat momen krusial dia selalu bisa buat diandelin. Di dalam sepak bola, kehadiran Ryosuke adalah sebuah karismatik tersendiri. Marco pun memuji dua rekannya itu dan ya, dua orang yang Marco sebut spesial tentu aja Kazuhiko dan juga Ryosuke. Namun Marco di sini juga bertanya-tanya gimana tentang dirinya, dan saat Marco memikirkan itu, Mitsuki bisa membuang bola keluar lapangan. Nah, saat mengambil bola yang keluar, Marco kembali mempertanyakan keberadaannya di Ryuzan. Apa iya dia yang berada di Ryuzan sudah bisa dibilang setara dengan Kazuhiko dan juga Ryosuke? Dan di sini kita lalu flashback sebentar di kediaman Marco. Kayaknya saat itu Marco yang masuk ke skuad tim nasional Jepang menelan kekalahan di pertandingan pertamanya. Neneknya berkata meski Marco sangat kuat di SMP, tapi ibunya berkata ia nggak bisa apa-apa saat bermain buat tim nasional. Dan Marco berkata kalau di SMA nanti dia ingin mendaftar di SMA Ryuzan. Alasannya simpel karena Marco ingin bermain dengan Kazuhiko dan juga Ryosuke. Ibu dan neneknya pun bingung maksud dari perkataan Marco. Tapi melihat pertandingan ini, ibunya Marco paham apa yang anaknya katakan saat itu. Pelatih Akiko juga bertanya kepada Sanagi apa ia tahu kenapa Ryosuke sangat keras kepada Marco. Dan Sanagi menjawab kalau itu cuma kepribadian Ryosuke aja karena ia sangat suka menjahili Marco. Fakta sih emang seperti itu. Marco yang sebelumnya mengambil bola dan melamun, Ryosuke tiba-tiba meninju lengan Marco. Ya, walaupun maksud Ryosuke cuma bercanda, tapi Marco di sini membalas dengan tinjuan yang cukup keras. Pelatih Akiko pun berkata lagi kalau apa yang dilakukan Marco nggak masalah. Sepertinya Ryosuke juga mengerti itu. Ryosuke sangat mengenal Marco dan ia melakukan itu sebagai tanda kalau Ryosuke tahu Marco itu menahan diri. Ya, meskipun Ryosuke terlihat sangat marah dan ia juga menyebut Marco si botak tolol, tapi Marco yang mengambil bola sepertinya ia kembali percaya diri. Bahkan di sini ia tersenyum sembari mengeluarkan aura yang mengerikan. Nah, Ryuzan yang dapat lemparan ke dalam, Marco mengoperkan bola kepada Kazuhiko. Kazuhiko pun langsung mengembalikan bola kepada Marco lagi dan berkata semua terserah kepadamu. Marco pun kemudian dihadang oleh Mitsuki dan juga Sukamoto lagi. Namun Marco yang udah dapat kepercayaan dirinya berkata di dalam hatinya Mitsuki sama Sukamoto nggak bakalan bisa menghentikan dirinya karena ia adalah Marco Tanagi. Marco pun dengan mudah bisa melewati Mitsuki dan juga Sukamoto. Namun gak sampai situ aja. Kimista dan Kokubo yang menghadang dari depan pun bisa dilewati Marco, malahan sembari melompat.
Bahkan Usui yang menghadang dari depan juga nggak bisa menghentikan Marco. Pelatih Akiko yang melihat itu pun berkata jika Ryosuke adalah anak ajaib dan Kazuhiko adalah pilar yang tak tergoyahkan. Tapi tetap aja Ryuzan punya 3 pemain besar dan nggak ada yang berpikir Marco lebih rendah dari Kazuhiko ataupun Ryosuke. Nah, Marco yang berhasil melewati Usui pun bersiap untuk menembak, tapi ternyata masih ada Nitobe yang melakukan tackle. Meskipun Marco masih tetap bisa menembak, namun berkat Nitobe yang melakukan tackle di waktu yang tepat, tembakan Marco jadi berbelok arah dan Ryuzan cuma dapat sepak pojok aja. Nitobe pun merasa beruntung karena Marco tidak mendribble melewatinya, tapi ia juga sebenarnya heran bagaimana bisa ada orang yang punya kekuatan seperti itu. Ditambah lagi, Marco yang bisa melewati 5 pemain Seishiki sekaligus, Nitobe benar-benar terintimidasi. Tapi ia tidak ingin Marco tahu akan hal itu dan berlaga meremehkan Marco dengan berkata ternyata level orang yang ada di top 10 bukan masalah besar. Marco pun cuma diam dan Nitobe malah terlihat marah-marah karena diabaikan oleh Marco. Usui yang melihat aksi Nitobe pun memujinya dan meminta Nitobe untuk bersiap menghadapi tendangan pojok. Permainan Nitobe memang sangat bagus di babak kedua ini, bahkan para alumni Seishiki aja memujinya. Mereka berkata bahwa Nitobe mempunyai fisik yang bagus, antisipasinya juga luar biasa. Bahkan mereka berkata nggak percaya Nitobe masih tahun pertama. Nah, orang yang memuji Nitobe itu bernama Fujimi Senpai dan Haibara menyebut jika Fujimi adalah kapten mereka waktu Haibara masih tahun pertama. Ia juga bermain sebagai center back, bahkan Haibara menyebut jika permainan mereka berdua itu mirip. Nah, kita kembali ke dalam lapangan di mana Ryuzan yang dapat sepak pojok, di sini Ryosuke yang mengeksekusinya. Oshiba dan Mitsuki pun terlihat mundur dan pertandingan di babak kedua udah berjalan 23 menit. Ryosuke yang melakukan tendangan pojok mengarahkan bola ke tiang jauh yang dimana di sana udah ada Marco yang berduel dengan Mitsuki. Marco pun berhasil menyundul bola, namun sundulannya masih mengenai Mistar dan terjadi perebutan di depan kotak penalti. Namun untungnya masih ada Usui yang membuang bola, tapi sayangnya bola buangan Usui berhasil dikuasai Seto. Seto pun kemudian menembak, tapi untungnya Nitobe dengan cepat berhasil memblok tendangan Seto dengan tubuhnya. Namun serangan Ryuzan gak sampai sini aja, bola rebound pun terlihat mengarah ke Kazuhiko. Kazama yang berusaha mengejar berkata kalau dia gak bakalan tepat waktu, ditambah lagi Kazuhiko di sini berniat untuk langsung melakukan tendangan volley. Tapi di saat-saat terakhir ternyata ada Nitobe yang kembali berhasil menghentikan peluang Ryuzan. Ya, meskipun Nitobe di sini bertahan dengan susah payah, tapi para penonton memuji pertahanan agresif Nitobe. Dan Kurusu malah menganggap kalau Nitobe seperti kerasukan orang lain. Nah, Ryuzan yang dapat lemparan ke dalam dan Seishiki yang masih harus fokus bertahan, Nitobe berkata kepada Kazama meski Kazama itu Seishiki, tapi di sini dia yang lagi jadi pemeran utama. Dan di sisi lain, Ryuzan yang dapat lemparan ke dalam, Ryosuke berkata kepada Shinji untuk memberikannya operan. Operan yang kasar juga nggak masalah, tapi yang terpenting jangan alihkan pandangan Shinji dari Ryosuke. Di sisi lain, Usui yang sadar Ryosuke memberi perintah, ia juga menginstruksikan Nitobe untuk lebih mundur ke belakang. Nah, Marco yang mengeksekusi lemparan ke dalam kali ini langsung melemparkan bola jauh ke dalam kotak penalti. Oshiba pun kemudian berhasil menghalau bola, namun sayangnya bola malah jatuh di kaki Kazuhiko. Meskipun kali ini Kazuhiko nggak bisa langsung menembak karena para pemain Seishiki nggak memberikannya celah sedikit pun. Namun saat Usui maju buat merebut bola, Kazuhiko langsung memberikan operan ke Shinji yang ada di dalam kotak penalti. Para pemain Seishiki pun terkejut, apalagi Shinji di sini melakukan one touch dan langsung memberikan operan ke Ryosuke. Ryosuke berkata kepada Nitobe yang menjaganya kalau dia masih terlalu cepat miliaran tahun untuk menjaga Ryosuke. Ryosuke pun berhasil lolos dan terus maju, namun di belakang Nitobe berkata kalau dia nggak ingin kalah. Dan di sini kita lalu flashback sebentar di mana Nitobe bertanya kepada pelatih Nazawa tentang seperti apa permainan Fujimi Senpai. Pelatih Nazawa pun menjawab Fujimi adalah orang yang bermain dengan penuh semangat, atau bisa dibilang ia kebalikan dari Usui. Oleh sebab
sebab itu Usui dan Fujimi menjadi kombinasi yang luar biasa. Nah, di dalam lapangan Nitobe bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan untuk tim. Mungkin ia hanya nggak bisa bermain seperti Usui, tapi setidaknya Nitobe akan bermain dengan perasaan yang seperti ini. Nitobe pun kemudian melakukan tackle dan yang mengejutkan, ia berhasil mengclear bola yang Ryosuke sendiri aja nggak menduga Nitobe berhasil mengclear bola. Penampilan Nitobe di pertandingan ini memang beda banget sama di animenya. Nah, yang gak kalah epic, bola buangan Nitobe berhasil dikuasai oleh Tsukamoto. Meskipun di sini terlihat Tsukamoto dikepung para pemain Ryuzan, orang-orang yang ada di bench pun berteriak untuk Tsukamoto membuang bola. Tapi Tsukamoto malah berpikir jika ini waktunya untuk menyerang. Ia pun berhasil mengoperkan bola ke Kazama, bahkan Kazama aja berkata kalau itu luar biasa. Dan kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan di video kali ini. Like kalau lu suka, komen kalau ada pembahasan yang salah, dan bye-bye.